Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Mariani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu. Kali ini saya tidak sendiri ya, ditemani oleh Ibu Fitri. Beliau adalah guru SMA Negeri 1 Ujung Batu, yaitu guru kimia. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Ibu Mila. Gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan mengadakan pra-observasi ya Bu. Nanti saya akan amati Ibu proses pembelajaran yang Ibu laksanakan di dalam kelas ya Bu ya. Sebelum saya melakukan supervisi di kelas, adapun tujuan supervisi adalah untuk mengetahui ya Bu ya, dan mengevaluasi jalannya proses pengajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, kenapa hari ini melakukan percakapan observasi dan persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran yang ada di kelas? Untuk lebih siap lagi ya Bu ya tentunya, dan juga pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid, begitu ya Bu ya. Ada beberapa pertanyaan ya Bu yang saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, kaitannya dengan tujuan pembelajaran ya Bu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik Ibu, berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yaitu pada pokok bahasan struktur atom, itu ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, diharapkan siswa mampu menjelaskan mengenai perkembangan sistem periodik unsur jika dikaitkan dengan letak unsur dalam tabel periodik. Dan yang kedua, diharapkan nanti siswa juga mampu menentukan letak unsur berdasarkan tabel periodik unsur dengan cara konfigurasi elektron. Baik Bu, berarti ada dua ya Bu ya tujuan pembelajaran Ibu yang ingin Ibu capai, dan bagaimana area pengembangannya yang ingin Ibu capai di dalam Ibu observasi nanti di kelas. Baik, area pengembangannya sendiri mungkin saya menggunakan dua aspek Bu. Yang pertama dari aspek pengetahuan dan yang kedua dari aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuan sendiri, di awal kegiatan nanti saya akan melakukan asesmen awal terlebih dahulu terhadap minat dan gaya belajar siswa ataupun profil belajar siswa. Dan di akhir kegiatan pembelajaran nanti saya juga akan melaksanakan evaluasi, yaitu berupa penugasan ataupun tes. Bisa nanti dengan menggunakan Quizizz, aplikasi Quizizz. Dan di aspek keterampilan, saya karena di sini nanti mereka melaksanakan kegiatan secara simulasi interaktif, maka untuk aspek keterampilan sendiri saya menggunakan rubrik unjuk kerja. Gitu. Baik Bu, berarti area pengembangan yang Ibu capai yaitu bagian aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Saya mau menanyakan lagi Bu, rancangan pembelajaran apa yang ingin Ibu laksanakan di dalam kelas nantinya? Untuk rancangan pelaksana kegiatan pembelajaran nanti saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL yang terintegrasi dengan pendekatan berdiferensiasi Bu. Karena menurut saya pendekatan berdiferensiasi ini lebih cocok digunakan melihat daripada karakter dari anak-anak didik kita di dalam kelas itu kan bermacam-macam. Jadi nanti disesuaikan dengan bagaimana minat belajar mereka, gaya belajar mereka, ataupun profil belajar mereka. Kemudian saya juga akan strateginya nanti saya akan mengelompokkan mereka dalam beberapa kelompok berdasarkan minat belajar mereka tadi, dan di akhir juga akan saya lakukan dengan memberikan penugasan kepada mereka. Baik Bu, jadi strategi pembelajaran yang Ibu gunakan adalah PBR ya Bu ya, yang terintegrasi dengan pembelajaran diferensiasi Ya Bu. Dan Ibu juga melakukan diskusi kelompok dan tanya jawab serta penugasan ya Bu ya. Nah, bagaimana media pembelajaran yang Ibu gunakan nanti di dalam kelas? Untuk medianya sendiri saya akan melengkapnya dengan lembar observasi, kemudian ada LKPD yang akan saya sediakan untuk siswa. Lalu saya juga akan mempersiapkan PowerPoint nanti untuk mempermudah penyampaian materi kepada siswa. Lalu ada juga nanti berupa aplikasi yang bisa mereka akses melalui Play Store ataupun Google Chrome, yaitu nama aplikasinya Pet Simulation. Mereka bisa melakukan simulasi secara interaktif di sana. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan tersebut, dan hari apa, kelas berapa, dan jam berapa? Untuk kegiatannya nanti kita laksanakan di hari Selasa ya Bu, di jam ketiga dan keempat.
Baik Bu, berarti hari Selasa depan ya Bu ya. Nah, nanti Selasa depan saya akan datang ya Bu untuk mencatat poin-poin penting dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, setelah itu nanti selesai Ibu observasi, kita akan melakukan pasca observasi. Nah, pada pasca observasi ini kita nggak berdua aja ya Bu, nanti ditemani oleh Ibu PP. Sebelum kita akhiri ya, yang Ibu dapatkan hasil dari praobservasi kita hari ini apa? Saya mungkin mendapatkan gambaran awal bagaimana perencanaan yang akan saya lakukan untuk proses pembelajaran nantinya, model apa yang akan saya gunakan, persiapan strategi apa yang akan saya gunakan. Terima kasih Bu Fitri telah meluangkan waktunya dan bersedia berbincang-bincang dengan saya ya Bu pada saat praobservasi. Nah, sampai ketemu ya Bu ya pada kegiatan observasi dalam kelas nantinya. Ya, Bu. Demikian Ibu Fitri percakapan kita hari ini. Sampai ketemu di observasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua hari ini? Oke, itu ada ilustrasi, ada gambar, ada ilustrasi. Ini keadaan di supermarket atau di minimarket. Kalian perhatikan, kalau misalnya kalian pernah pergi ke minimarket, kalian perhatikan penyusunan barang itu disesuaikan. Misalnya yang di ranah sabun itu kategori sabun sebelumnya, atau yang di bagian susu itu di kategori ranah kemiripan dari setiap sifat-sifat atom atau unsur. Misalnya golongan 1A. Kenapa golongan 1A ini unsurnya itu adalah hidrogen, lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium, kalsium? Karena seluruhnya termasuk ke dalam logam alkali dan mempunyai sifat yang sama. Pagi ini tujuan pembelajaran kita, Ananda diharapkan untuk mampu menentukan kedudukan unsur dalam tabel periode unsur. Kemudian yang kedua, Ananda juga diharapkan mampu menganalisis hubungan konfigurasi elektron terhadap letak suatu unsur dalam sistem periodik unsur. Ini tujuan pelajaran kita hari ini. Orbitals. The units start with the number 1 and go all the way up to 7, meaning the biggest atoms will have 7 shells. Known as super alpha-adroit atoms because it tells you how many cells you need to draw. You can look at the atomic as being outnumbered by electrons. This makes the trend a bit complex. Knowing about the atomic radius and ionic radius is very important. It not only gives the information about electron distribution, Dari tayangan cuplikan video tadi, coba ukuran apa yang bisa kalian tarik. Yang mudah, silakan sekarang Ananda semua duduk di kelompok berdasarkan data minggu yang lalu, berdasarkan minat daya belajar Ananda semua. Kemarin Ibu gambarkan ada yang minat daya belajar estetik, auditory ataupun visual. Silakan untuk di kelompok masing-masing. Ini yang di bagian kanan itu ini untuk yang visual, yang ini ya. Yang ini untuk estetik yang untuk gambar dan ini untuk yang video yang auditory. Silakan untuk di kelompok. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Siapa kita cekatkan Allah Subhanahu wa taala yang telah Nah, baik, di sini pertama sekali kalau dalam penggunaan di laptop, nah di sini kalau kita dalam penggunaan di laptop, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka tab prop. Lalu setelah itu kita bisa mengetikkan di tab pencarian yaitu Flight Simulation. Lalu muncullah nanti di search yaitu Flight Simulation, kita pencet yang paling atas.
Di sini kalau ingin langsung ke dalam bentuk kegiatannya itu ada di simulation. Nah di sini ada fisik itu fisika, math dan statistics, ada jenis dan kimia, ada spesies itu tentang astronomi dan lain-lainnya, terus ada biologi dan juga lain-lainnya. Namun di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan jenis dan kimia. Nah, di sini ada banyak sekali bentuk-bentuk dari aktivitas yang bisa kita lakukan sebagai bentuk observasi atau praktikum. Namun di sini kami akan mencontohkan mengenai salah satunya yaitu build atom. Nah, di sini sudah terlihat apa yang mengenai build atom. Di sini adalah tabel periode. Di sini adalah bentuk orbitalnya, dan ini yang merah adalah proton, yang bawah adalah neutron, dan yang biru adalah elektron. Nah, dari setiap penggunaan ini dulu ada di bawah yang jauh yaitu menunjukkan elemen yang terang atau ion dan stabil atau astabil. Nah, seperti kita tahu pada tabel periode itu nomor massa itu dinamakan dengan A dan nomor atom itu dinamakan dengan Z. Lalu nomor atom itu sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Berarti kalau protonnya 1 kita letak di tengah-tengah, karena proton itu dia terletak di inti atom. Nah, berarti kalau atomnya 1 berarti atom juga 1. Kita letakkan di kulit pertama. Nah, inilah bentuk dari atom hidrogen yang bersifat netral. Kalau kita tambahkan lagi satu lagi protonnya, nah, dia berubah menjadi atom helium. Di sini dia agak sedikit berguncang karena merupakan atom yang tidak stabil. Untuk menstabilkannya perlu ditambahkan neutron. Kalau kita tambahkan satu neutron, maka dia berubah menjadi stabil. Nah, selanjutnya kita tambahkan elektron yang menjadi 2. Nah, inilah bentuk atom netral dari atom helium. Berikutnya untuk atom lithium, kita tambahkan protonnya 1. Dan kita tambahkan juga elektronnya 1 di kulit yang kedua. Kenapa di kulit yang kedua? Karena dalam ini yang mana paling besar ya. Tapi karena di sini akan 2 yang paling besar, maka berarti dia termasuk ke dalam periode kedua. Untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu rasa cukup sampai di sini. Terlebih dahulu Ibu mau melihat dulu refleksi kalian, merefleksi bagaimana kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan Ibu minta satu atau 2 orang menggambarkan bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari pelajaran kita hari ini. Boleh yang maju ke depan? Atau 2 orang. Perasaan saya awalnya tuh sebelum kita belajar tentang materi itu masih agak ambigu atau kurang paham, tapi setelah mendengar penjelasan dari kelompok video itu lebih menambah wawasan saya terlebih lagi tentang mengenai proton, neutron dan juga elektron. Oke, terima kasih ya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ibu Fitri? Alhamdulillah saya sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik Bu, kali ini kita bertemu pada pasca observasi tapi ditemani oleh Ibu PP, yaitu Ibu Aisyah Adah, pendamping guru penggerak angkatan 11 dari Rokan Hulu. Nah, dari observasi yang Ibu telah lakukan di kelas, saya mau bertanya dulu ya Bu, jalan proses pembelajarannya bagaimana dan tindak lanjutnya bagaimana. Ya. Nah, ini ada ya Bu, pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu pada waktu melaksanakan observasi di kelas? Pada saat pelaksanaan observasi, tentunya awal-awalnya ya Bu, saya merasa agak cemas, khawatir nanti tidak maksimal dalam penyampaian pembelajaran.
Kemudian agak tegang juga, tapi alhamdulillah seiring yang berjalannya dengan waktu, alhamdulillah seluruhnya berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu, berjalan dengan baik. Nah, bisa Ibu ceritakan kembali ya area pengembangannya bagaimana? Baik, untuk area pengembangan sendiri, kemarin itu ada 2 area pengembangan. Yang pertama dari segi pengetahuan dan yang kedua dari segi keterampilan. Untuk segi pengetahuan sendiri, saya lakukan asesmen awal terlebih dahulu untuk memetakan bagaimana kemampuan siswa mengenai materi sebelumnya. Lalu di akhir kegiatan juga saya laksanakan kegiatan kuis, yaitu dengan menggunakan quizzes. Sedangkan untuk area keterampilan sendiri, saya melihat anak dari aspek bagaimana keterampilannya ketika diskusi, kemudian ketika presentasi, gitu Bu. Oh ya baik ya Bu ya. Nah, mau bertanya lagi Bu, gimana Bu aktivitas anak dalam kelas tersebut? Terlihat masih ada beberapa anak yang masih kurang aktif, masih terlihat masih enggan untuk bertanya ketika berdiskusi, masih malu-malu begitu Bu. Masih adalah kendalanya gitu. Oh ya, berarti masih ada ya Bu anak yang kurang aktif ya. Berarti dia mengandalkan temannya aja ya, minta bantuan Iya, gitu ya. iya. Untuk kedepannya bagaimana nanti Bu? Untuk kedepannya, kalau di waktu observasi kemarin itu kan saya mengelompokkan anak itu sepertinya kelompoknya terlalu besar ya Bu ya. Jadi untuk kedepannya pengelompokan siswa itu saya kelompokkan lebih kecil lagi. Misalnya dalam satu kelompok itu agak 5 atau 6 orang. Kalau kemarin itu kan memang sudah berdasarkan minat dan gaya belajar mereka kan. Yang di auditori kemarin itu mencapai 17 orang siswa yang minat belajarnya ke auditori. Jadi ketika dikelompokkan terlalu besar dalam pengelompokannya. Jadi ketika mereka diskusi atau presentasi saya lihat kurang maksimal. Untuk kedepannya pengelompokannya lebih sedikit lagi. Oh ya Bu ya, berarti sesuai dengan gaya belajar anak ya Bu ya. Iya. Berarti Ibu bagikan dalam kelompok visual, auditori dan kinestetik nantinya Iya. Bu ya. Nah, kapan tuh direncanakan lagi Bu? Insya Allah dalam waktu dekat ya Bu. Kalau untuk waktu belum dapat saya pastikan karena memang sekarang kan kita sudah di akhir semester ya Bu. Insya Allah di awal semester akan saya terapkan itu. Oh ya Bu, nanti saya akan lihat lagi ya Bu ya, terrealisasi dengan baik. Nanti observasi Bu di kelas saya akan memantau lagi ya Bu ya. Iya. Itu aja ya Bu Fitri percakapan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.